Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal pada teman-teman semester awal. Perkenalkan, saya Fariha Andriani, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Islam di semester Ghazal ini. Nah, tema kita yang pertama yaitu konsep dasar psikologi Islam. Akan tetapi sebelum kita memulai pada tema pertama ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ilmu yang berkah barokah untuk diri kita dan lingkungan di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Kita mulai membahas materi tentang konsep dasar psikologi Islam. Diawali dengan pendahuluan ya. Pendahuluannya, pada dasarnya psikologi itu mempelajari tentang kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia yang amati melalui apa? Yaitu berbagai perilaku yang tampak sehingga mampu diobservasi secara empiris. Jadi, gejala-gejala psikologis yang ditunjukkan melalui perilaku-perilaku yang dapat diobservasi. Itulah psikologi secara umum. Jadi, hal-hal yang bersifat perilaku yang mampu diobservasi oleh orang lain sehingga dia menampakkan, maka itulah yang disebut psikologi. Nah, perilaku tersebut meliputi apa? Yaitu contohnya yang perilaku yang tampak dan tidak tampak atau abstrak. Nah, perilaku yang tampak seperti apa? Seperti berjalan, itu kan perilaku yang tampak. Kemudian menulis, membaca, itu perilaku yang tampak. Yang abstrak apa? Yaitu misalnya berpikir, mengamati, melamun, itu pun termasuk gejala perilaku psikologis. Nah, akan tetapi itu pandangan psikologi secara umum, perilaku manusia tidak hanya hal-hal yang bersifat empiris saja, akan tetapi ada yang berkaitan dengan transendental, berarti berkaitan dengan hal-hal yang bersifat gaib. Nah, akhirnya hal-hal tersebut yang bersifat transendental atau yang dalam lingkup kegaiban tersebut melatar belakangi kemunculan dari psikologi Islam. Nah, pengertian dari psikologi Islam. Psikologi Islam merupakan akronim dari kata psikologi dan Islam itu sendiri. Nah, kita akan membahas satu persatu psikologi itu apa dan Islam itu apa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang psikologi itu apa. Secara etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani apakah? Yaitu pise dan logos. Pise artinya jiwa, logos artinya ilmu. Secara harfiah atau kebahasaan etimologi itu berarti psikologi dipandang sebagai ilmu jiwa. Nah, apakah ilmu jiwa hanya lingkup psikologi? Tidak. Ilmu jiwa lebih luas dari pandangan psikologi. Kalau ilmu jiwa lebih pada keseluruhan aspek ruhaniah manusia. Nah, kalau memang psikologi itu hanya hal-hal yang
ditunjukkan atau gejala-gejala psikologis yang mampu diobservasi atau yang disebut dengan empiris, yang nyata tadi loh. Bentuknya apa? Bentuknya normal dan tidak normal. Nah, itulah psikologi. Sekarang secara terminologi atau istilah. Berbagai pandangan dari para ahli ini yang menjadi latar belakang adanya pengistilahan psikologi. Siapakah saja mereka? Yaitu yang pertama, Dr. Singgih Dirgunarsa. Apa yang diungkapkan, apa yang didefinisikan beliau, yaitu psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Berbagai hal yang dilakukan manusia yang bersifat perilaku, baik itu secara kognitif, pola pikir, afektif, apa yang dirasa, maupun konatif, apa yang dilakukan, ya, itulah psikologi menurut Dr. Singgih Dirgunarsa. Lanjut, siapakah lagi tokohnya? Yaitu Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt mendefinisikan bahwa psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang berbagai pengalaman yang timbul dalam diri manusia. Yang timbul apa itu? Kayak pengalaman-pengalaman seperti apakah yang timbul? Yaitu dari berbagai stimulus dari lingkungan. Berbagai stimulus kemudian direspon oleh indrawi, oleh alat sensor kita yang namanya sensasi, kemudian diolah dalam otak kita yang akan membentuk memori. Memori tersebut lah yang menjadi kumpulan pengalaman. Yang akan apa? Yang akan mempengaruhi dalam diri manusia. Contohnya apa? Contohnya 1 tambah 1 itu 2. Nah, pengalaman apa yang muncul waktu kita mempelajari hal tersebut? Dimulai dari sensasi. Sensasinya apa? Baik itu visual maupun audio, ya toh, yang ada di depan kita yang berupa angka 1 plus 1 sama dengan 2 dalam bentuk angka, maupun audio yang dijelaskan oleh guru kita waktu kita sekolah dasar, ya. Nah, itu menjadi sebuah pengalaman, menjadi memori yang melekat pada otak kita jangka panjang, yang akan mempengaruhi kita selama hayat. Itu Wilhelm Wundt. Kemudian Watson, G.B. Watson. Apa yang diungkapkan? Yaitu psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku yang tampak menggunakan metode observasi yang objektif pada stimulus dan respon. Jadi, Watson ini salah satu tokoh behavioristik. Behavioristik memandang bahwa perilaku manusia terjadi karena adanya berbagai stimulus dan direspon manusia. Contohnya apa? Misalnya, temennya nyubit. Responnya apa? Mulutnya bilang, aduh, nah itu respon. Stimulusnya apa? Bentuk cubitan. Kemudian apa lagi? Misalnya stimulusnya karena terlambat. Maka dia menjadi tergesa-gesa dan lari. Nah, itu respon, lari untuk masuk kelas. Stimulusnya apa? Waktu karena terlambat tadi. Nah, dan adanya stimulus maka ada respon menurut
Watson. Lanjut. Siapakah lagi itu? Yaitu Woodward dan Marcus. Pendapatnya apa? Yaitu psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala macam aktivitas individu sejak dalam kandungan sampai akhir hayat yang berkaitan dengan alam sekitarnya. Itu beberapa pandangan secara terminologi tentang psikologi. Sekarang kita mempelajari tentang apa itu Islam. Islam secara etimologi kita mengetahui semuanya ya, berasal dari bahasa Arab, baik itu yang ada dalam Al-Quran maupun yang diungkapkan oleh para ahli di bidangnya. Nah, secara etimologi itu apa? Islam dapat dikaitkan dengan beberapa kata. Apa saja itu katanya? Yaitu salam, yang berarti perdamaian. Jadi Islam pada intinya adalah sesuatu yang menciptakan perdamaian. Jadi tidak ada yang namanya pertengkaran, konflik yang berkepanjangan, kebencian, itu tidak ada. Karena awal kata atau secara etimologi Islam adalah perdamaian. Nah, perdamaian di manakah itu? Perdamaian di dunia maupun di akhirat, baik diri individu maupun kelompok yang lain. Perdamaian dalam interaksi antar individu maupun interaksi dengan Tuhannya. Perdamaian dengan diri sendiri dan juga orang lain. Kok ada perdamaian dengan diri sendiri? Iyalah, kita kalau orang-orang konseling pasti suatu saat akan mengetahui. Teman-teman nantinya juga akan mempelajari tentang bagaimana berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana tata kelola emosi kita sehingga membentuk pribadi yang sehat. Pribadi yang sehat berarti mampu berdamai dengan diri sendiri. Lanjut. Tadi sudah salam ya, sekarang aslama. Bentuknya apa? Bentuknya adalah kepasrahan. Kepasrahan bukan berarti terus diem tok itu ya, enggak. Aslama, bentuk kepasrahan berarti bagaimana daya upaya yang menunjukkan bentuk kepatuhan dalam diri maupun dalam lingkungannya sebagai wujud dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penghambaan itu berarti apa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oke, yang selanjutnya salama. Salama berarti selamat. Nah, selamat di manakah dengan berpegang teguh pada Islam itu? Ya di dunia, selamat di dunia karena dia memberikan petunjuk, menjadi pedoman hidup, ya kan? Dan selamat di manakah lagi? Yaitu di akhirat yang nantinya. Nah, itu secara etimologi tentang pengertian Islam. Dilanjut, terminologi. Nah, pandangan ini dikemukakan oleh berbagai ulama. Didasarkan pada apa? Didasarkan pada bunyi Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, Islam yang dikumpulkan dari berbagai pandangan ulama yang berdasarkan pada Al-Quran maupun Sunnah itu dapat dikelompokkan menjadi 4 hal. Nah, 4 hal itu apakah? Yaitu 1. Islam merupakan wahyu yang berasal dari ilahiyah. Jadi Islam bukan agama yang dari pola pikir manusia, melainkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai wahyu
dari Allah kepada siapakah? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pola pandangan yang kedua yaitu agama yang diturunkan kepada Rasulullah. Yang menjadi apa? Yang menjadi pedoman hidup. Poin yang ketiga, pedoman hidup di dunia maupun di akhirat. Maka Islam dipandang sebagai penyempurna semua agama. Nah, poin yang keempat, sebagai pembimbing manusia dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, dari 4 poin pola pemikiran tadi dapat disimpulkan bahwa apa? Islam merupakan agama yang bersumber dari wahyu Allah. Wahyu Allah berupa apa? Berupa Al-Quran kuwi loh. Nah, yang diturunkan kepada Rasulullah kita Muhammad SAW sebagai pedoman hidup agar manusia mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Keselamatannya ya memang harus diupayakan, bukan hanya terus diem terus selamat, enggak. Ada toh misalnya ada bencana terus ingin selamat tapi dia hanya diem aja, enggak ada melakukan apapun, kan ya enggak ada, pasti dia enggak akan selamat toh. Nah, sama seperti agama kita. Nah, saat manusia ingin mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka Islam menjadi pedoman. Pedoman untuk apa? Untuk melakukan hal yang mampu menjadi selamat, yang mampu dijadikan sebagai pegangan hidup yang menyelamatkan kita nantinya di yaumul akhir. Nah, berupa apa? Berupa berbagai syariat yang telah ditentukan oleh agama. Itu secara terminologi. Oke, berarti apa itu psikologi Islam? Kita kumpulkan ya dari kedua definisi tadi. Berarti psikologi Islam itu sebuah kajian studi Islam yang berkaitan dengan aspek kejiwaan manusia atau perilaku. Berarti berbagai kajian keislaman yang mengungkap perilaku manusia. Nah, apakah psikologi Islam itu termasuk ilmu baru dalam Islam? Tidak. Dia merupakan anggota madhab dari pandangan psikologis atau berbagai madhab psikologis. Yang pertama, madhabnya itu siapakah? Yaitu ada psikoanalisis. Yang kedua, behavioristik. Nah, stimulus respon. Yang ketiga itu ada humanistik, berarti memanusiakan manusia. Yang keempat itu ada kognitif. Nah, manusia itu dipengaruhi bukan hanya lingkungan yang berinteraksi dengan mengeksplorasi, tapi juga pola pikir. Yang kelima itu psikologi Islam atau landasan Islamnya. Berarti manusia tidak hanya dipengaruhi oleh akal, melainkan juga ada sesuatu kekuatan di luar manusia yang menjadi petunjuknya. Nah, untuk apa hal tersebut, aspek yang dikaji tadi, secara sadar mampu meningkatkan kualitas diri yang lebih sempurna demi mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Tak ulang ya, berarti psikologi Islam merupakan sebuah kajian studi Islam kaitannya dengan aspek kejiwaan manusia berupa perilaku. Jadi semua gejala psikologis ya. Sehingga secara sadar mampu meningkatkan kualitas diri yang lebih sempurna guna mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, itu pengertian dari psikologi Islam. Nah, karena dia madhab baru, maka apa saja yang digunakan metode pengembangan psikologi Islam itu apa? Karena memang madhab baru yang mengintegrasikan unsur-unsur keilmuan barat, psikologi barat dengan kajian-kajian keislaman. Nah, metode pengembangannya yang pertama, pola idealistik.
Jadi idealisme dipandang dari berbagai pola-pola pikir, landasan empiris, kemudian nilai tujuannya apa, dan macam-macam. Nah, dasarnya apa? Yaitu kefilsafatan. Filsafat yang berkaitan dengan epistemologi, yaitu dasar teoritis empirisnya apa. Nah, empirisnya apa? Berarti berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian ontologi, hakikatnya dari ilmu pengetahuan, dasar keilmuannya itu yang apakah? Hakikatnya apakah? Kemudian aksiologi atau nilai dan tujuan. Awal mulanya berarti ontologi, hakikatnya itu apa? Kemudian epistemologi, dasar teoritis empirisnya bagaimana, dan aksiologi, nilai atau tujuan dari pengetahuan. Tujuan dari psikologi Islam itu apa sih? Nah, itu pola yang pertama. Yang kedua berarti, pola yang kedua yakni falsafi. Falsafi didasarkan apa? Pada pola sistemik dan universal. Karena salah satu ciri ilmu pengetahuan yaitu yang bersifat universal dan sistematis. Universal berarti mampu digunakan atau diakui di semua wilayah atau daerah. Nah, semua wilayah atau daerah. Misalnya, di Kudus pandangan psikologi Islam bagus. Tapi saat dia ke Pati, dia tidak bagus. Itu bukan universal. Akan tetapi, secara empiris atau hasil penelitian tadi loh, hasil dari observasi, pengamatan, di saat di Kudus menunjukkan hasil yang bagus, di Pati bagus, di Juwana bagus, di Rembang bagus, dan di beberapa daerah itu bagus, itu yang namanya universal. Sistemik itu apa? Berarti ada stepnya. Dia runtut, bukan dari awur-awuran. Tapi dia sistemik. Awalnya bagaimana, terus secara epistemologinya bagaimana, kemudian aksiologinya bagaimana. Nah, itu pola falsafi. Jadi di ilmu pengetahuan, psikologi Islam itu dibangun berdasarkan pola pikir yang sistemik dan universal. Pola yang ketiga yaitu sofistik. Sofistik berarti mengintegrasikan atau mengkolaborasikan keilmuan psikologi barat dengan konsep dasar Islami. Nah, sofistik ini landasannya apa? Berbagai ilmu tasawuf atau ilmu rasul biasanya. Nah, ilmu tasawuf ini sebelumnya yaitu berbagai metode yang digunakan oleh berbagai ulama untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah dikaitkan ada keterkaitan antara ilmu tasawuf dengan psikologi karena sama mempelajari tentang kejiwaan manusia. Saat psikologi mempelajari sesuatu yang memang tampak yang bersifat normal dan ketidaknormalan, itu psikologi barat. Sedangkan tasawuf lebih pada pensucian ruh manusia. Nah, kedua itu saling berkaitan. Nah, itu berbagai metode pengembangan psikologi Islam. Lanjut. Apakah ruang lingkupnya? Tentu saja ruang lingkup psikologi Islam itu lebih luas dibandingkan dengan psikologi barat pada umumnya. Kenapa? Saat psikologi barat hanya mengkaji normal dan tidak normal suatu manusia, akan tetapi psikologi Islam mencakup lebih luas. Karena apa? Seluruh aspek holistik manusia, baik itu jasmani, rohani, maupun hal-hal yang bersifat transendental. Nah, itu ruang lingkup dari psikologi Islam.
Tugas psikologi Islam itu apa saja? Yaitu menerangkan kepada individu tentang aspek manusia secara keseluruhan. Karena psikologi Islam sifatnya holistik, menyeluruh. Baik itu jasmani maupun rohaniyah. Rohaniyah tidak hanya hal-hal yang bersifat religius, akan religiusitas religiusitas yang guna itu loh, guna mengembangkan kesehatan mental, akan tetapi hal-hal sebagai wujud aplikatif dari transcendental. Itu menerangkan. Kemudian memberikan arahan kepada manusia. Arahan mana yang baik, mana yang buruk dikaitkan dengan psikologi pada umumnya, mana yang normal, mana yang abnormal, atau mana yang baik, mana yang patologis. Selanjutnya, memprediksi perilaku yang muncul dari berbagai gejala psikologis yang ada. Ya, tugas yang selanjutnya mengontrol perilaku patologis. Itu tugas dari psikologi Islam. Mungkin pembahasannya cukup sekian. Kalau memang ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Pertemuan pertama ini, materi yang pertama ini pada pekan pertama kita cukupkan sekian. Jika ada yang ditanyakan, silakan langsung melalui platform yang tersedia ya. Ada di mana aja ya. Nah, nanti di post di mana gitu, nggih. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita diskusi lebih lanjut, silakan mengajukan pertanyaan. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.